Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Aurel di Januar. Nah, jadi guys, di video kali ini kita akan mengupas tentang COVID-19. Jadi COVID-19 itu virus ya guys, virus yang tidak boleh diremehkan, dan virus ini bisa menyebar cepat atau menyebar dengan gejala yang pertama, gejala yang tidak umum lah, yang ringan, entah itu sedang dan serius. Pasti kalian takut lah apa yang namanya COVID. Jadi kita akan membahas tentang COVID-19. Nah, kita akan membahas tentang cara penyebaran virus COVID-19 itu, gejalanya, cara pencegahan, apa itu pandemi, asal usul COVID-19, setelah itu dampak virus COVID-19 di Indonesia. Nah, COVID-19 ini tuh virus yang sudah menyebar di berbagai penjuru negara atau dunia. Nah, jadi kalau diartikan ya, bumi kita tuh sedang sakit parah gitu. Dan ya gimana ya, cara penyebaran virus COVID itu cepat, bisa lambat, itu bisa langsung mematikan orang. Nah, kalau kalian lihat di berita tuh, peningkatan COVID-19 tuh setiap hari itu menambah, bisa mengurang gitu. Nah, cara penyebaran COVID-19 adalah kita dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus. Jika kita berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19, nah ini nih yang paling menakutkan. Jika kita kayak teman atau keluarga kita sudah terinfeksi COVID-19, kita tidak boleh mendekatinya ya guys, karena terlalu berbahaya untuk mendekati, atau untuk apa ya, pokoknya kayak untuk mengucapkan salam, kayak untuk memberi makan, itu tidak boleh, apalagi ke ruangan yang sudah terinfeksi COVID-19. Nah, apa COVID-19 itu bisa di udara. Nah, itu kalau kita menghirup, apalagi di kota ya guys, yang sudah banyak COVID itu, kalau di kota kalau sekali menghirup mungkin langsung terkena COVID atau gimana gitu. Nah, kita juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang berkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Nah, mungkin kalau mau menyentuh benda itu harus dikasih hand sanitizer semprot itu loh guys. Nah, yang semprot tadi disemprotkan langsung, nah baru dipakai atau digunakan atau disentuh. Nah, gejala COVID-19 itu ada 3 ya guys, ada yang umum, yang tidak umum, dan yang serius. Yang gejala yang paling umum itu demam, batuk kering, kelelahan, itu yang paling umum. Jika gejala yang sedikit tidak umum tuh rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman gitu. Kalau gejala yang sedikit tidak umum ini, mungkin yang diare itu loh guys, itu kayak bukan COVID ya, dia kayak cuma sakit diare itu kayak apa toh, diare itu sakit perut. Dan gejala yang serius ini hati-hati ya, buat yang kayak kesulitan bernapas atau sesak napas, itu hati-hati langsung. Kalau saranku nih ya,
kalau sudah kesulitan bernapas atau sesak napas, kalian harus cepat-cepat ke dokter atau ke puskesmas ya. Sama aja sih, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, nah ini langsung nih harus kebawa ke dokter. Nah itu hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak, mungkin ini serius bisa langsung nggak bisa bergerak, langsung meninggal tuh. Nah tapi nih cara pencegahannya COVID-19 adalah cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, memakai hand sanitizer, selalu jaga jarak, hindari kerumunan, tetap memakai masker, selalu mematuhi protokol kesehatan. Dengan adanya PPKM yang katanya tuh di berita tuh, dengan adanya PPKM ini peningkatan penyembuhan COVID, orang yang terjangkit COVID itu menurun. Apakah benar? Ya saya tidak tahu tuh. Tapi usulnya COVID itu bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok nih, dari Cina nih. Virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau disebut juga COVID-19. Tentunya kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization atau WHO pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 ini sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Nah, 2019 atau 2020 itu sudah ada ya guys. Tapi kalau mungkin 2019 masih di dunia lain, belum ke dunia Indonesia gitu. Nah karena setelah sudah berkembangnya virus itu, mungkin kayak sudah di penjuru semua negara itu. Nah Indonesia pun begitu, ada COVID dan itu sangat merugikan kayak pedagang gitu. Nah dampak dari virus COVID-19 adalah tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian. Nah ini mungkin tentang makanan, tentang uang. Dan sekarang kita kan cari uang pas PPKM, pas pandemi ini kan susah ya guys, bisanya lewat online. Nah itu kalau makanan online tuh kayak pengirimannya tuh tidak cepat, tidak lambat, nah itu kayak sulit gitu loh guys. Nah lah itu di Indonesia bukan hanya karena produksi barang saja yang tertentu, tetapi investasi pun juga terhambat. Nah investasi itu kayak uang gitu loh, tapi aku nggak tahu sih itu apa, terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID di Indonesia. Ini aku bacakan ya guys. Dampak virus COVID-19 di Indonesia mungkin banyak sih, merugikan warga masyarakat itu. Beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Nah kayak apa ya, kayak langka tuh kayak makanan yang pas belum ada pandemi itu nggak langka ya guys, tapi pas ada pandemi itu langsung langka gitu kan, aneh gitu. Dan jemaah Indonesia batal berangkat umroh. Nah ini paling terharu sih, kayak mau jemaah ke umroh sudah ada dananya, sudah mau senang-senang bisa ketemu Allah, tapi nggak jadi. Nah maupun kita masjid itu kan juga rumahnya Allah, kita kalau ke masjid juga ke rumahnya Allah. Tapi yang paling belum aku ketahui tuh, umroh tuh gimana sih, umroh tuh di mana? Nah, maaf ya guys, aku belum pernah umroh.
Setelah itu kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun. Nah, kunjungan ini tuh kayak apa ya? Kunjungan dari negeri lain ke negeri kita, yaitu Indonesia. Karena Indonesia tuh ada banyak wisata dan ada banyak indahnya pemandangan itu ya guys, kayak Pulau Raja Empat, nah itu pantai-pantai, nah itu kayak wisata hewan-hewan gitu loh guys. Nah, itu bisa menurun karena adanya COVID. Kayak seperti orang mau ke Indonesia, katanya tuh wah Indonesia tuh bagus, Indonesia tuh indah, mau ke sini lah, pas mau perjalanan itu ada berita tentang COVID. Nah, langsung takut, nggak jadi deh ke Indonesia. Nah, itu merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Nah, sebelum ada pandemi ini tuh kayak kantor, pekerja bangunan, pekerja supermarket itu berjalan lancar. Tapi setelah adanya nama COVID dan virus COVID, mungkin terbatas ya guys. Impor barang menjadi terhambat. Nah, ini nih kayak pesan makanan, rujak, itu yang rujak paling enak di online. Nah, gitu harusnya pesennya hari Rabu, harusnya sampainya tuh hari Kamis, tapi malah terhambat katanya hari Jumat, Sabtu, Senin depan itu juga terhambat ya guys. Setelah itu apa tahu itu pandemi sendiri merupakan sebuah endemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara endemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Nah, pandemi ini katanya sih, aku lihat di berita tuh masa depan mungkin akan menjadi endemi ya kan. Tapi sih nggak tahu juga sih apakah 2022 corona akan hilang atau malah akan menambah virus. Nah, jadi guys, saran aku kalau kalian mau keluar gitu, kalau ada acara tertentu mendesak pribadi gitu ya guys, kalau mau keluar tuh kayak ada urusan penting gitu, jangan mau keluar udah mematuhi protokol kesehatan malah cuma mau foya-foya kayak kayak ketemu orang gak jelas gitu, jangan ya. Tapi kalau harusnya keluar tuh kayak ada acara penting, acara mendesak, nah itu kayak kayak urusan pribadi, ketemu sama teman yang ketemuan dengan teman yang menyangkut tentang kayak menyangkut tentang menyangkut tentang pekerjaan, jasa gitu boleh ya, itu doang. Tapi kalau keluar dengan tidak ada acara, cuma mau beli ini beli itu, jangan ya guys, apalagi di kota. Kalau keluar pasti ditanyain mau kemana. Nah itu, jadi hari ini ya cuman itu doang sih pendapat aku, dan konten aku kali ini cuman mau membagikan apa itu virus COVID-19 dan saran aku untuk COVID-19. Nah, kalau kalian setuju dengan saran aku, kalian jangan lupa like, comment, subscribe, and klik lonceng ya guys.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.